selamat malam semuanya, Shalom. Shalom, Shalom, shalom. Hari ini kita akan mulai Faith Dialog malam hari ini. Kita bersyukur untuk Pendeta Hendrare yang bisa bergabung menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum kita mulai, saya diingatkan kembali, Bapak Ibu, kalau memang soundnya kurang mendukung atau ada bunyi-bunyi sesuatu, bisa mungkin di-mute soundnya selama Pak Hendrare lagi berbicara atau bisa inisiatif sendiri lah ya. Bapak Ibu, hari ini kita akan Faith Dialog bersama, karena ini Faith Dialog. Bapak Ibu, silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya secara langsung atau silahkan bertanya juga melalui chat. Nah, nanti di sela-sela pembahasan, kita akan buka pertanyaan. Kita akan izinkan berapa orang untuk bertanya. Nah, begitu selanjutnya sampai pada akhir sesi. Oke, kita akan mulai Faith Dialog kita pada malam hari ini. Minta Pendeta Perlindungan untuk berdoa ya. Bosu Perlindungan minta untuk berdoa, Bosu. Oke, baik. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Ya Bapa Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kemurahan Tuhan menyertai kami semua, masing-masing pribadi, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dimanapun kami berada. Kami tahu kuasa Tuhan dan kasih-Mu hadir dan cukup bagi kami untuk melalui malam ini bersama Tuhan, secara khusus dalam kebersamaan kami untuk belajar firman Tuhan lewat Faith Dialog aplikasi Zoom ini. Kami bersyukur buat setiap pribadi. Roh Kudus, lawatlah kami dan urapi setiap pribadi juga untuk boleh masuk di dalam kehendak Tuhan, hadirat Tuhan. Kami boleh belajar banyak hal melalui hamba-Mu Pendeta Hendrare. Urapi tiap pribadi untuk boleh mengalami sendiri pembaruan di dalam iman kami, dan kami maju dalam mengasihi Tuhan melalui ketaatan kami kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini sampai selesai Faith Dialog. Tuhan menyertai dan berkatilah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Musa dipersilakan, Musa, nanti kita ada jeda untuk pertanyaan. Musa, soundnya belum nyala, Musa. Baik ya. Berapa menit ya? Sekitar 15-20 menit baru kita jeda untuk pertanyaan. Oh, sip, ya. Sekarang saya share screen ya. Nah, saudara sekalian sudah bisa lihat share screen-nya ya. Oke. Bisa didengar, Pak Wandi? Ya, cukup jelas, Musa. Cukup dilihat, oke. Ya. Ya, sekarang saya ingin membagi tentang iman Kristen dan kebudayaan Tionghoa. Adalah menyedihkan kalau 30 sekian tahun budaya Tionghoa memang diberangus sampai nama-nama Tionghoa pun harus diganti dengan nama Indonesia. Dan sangat menyedihkan bahwa itu hanya menimpa etnis Tionghoa. Karena etnis Arab, etnis dari Barat tidak diminta ganti nama. Hanya etnis Tionghoa yang diminta ganti nama. Ya. Dan mengurus apa-apa kalau tidak ada surat ganti nama, susah setengah mati. Nah, melalui malam ini, kita melihat meneropongi kebudayaan Tionghoa dengan iman Kristen seseimbang mungkin. Karena ada banyak tuduhan yang bisa salah paham. Misalnya, saudara sekalian, banyak orang Kristen tiba-tiba menurunkan lukisan naga di rumah orang Tionghoa. Jadi ada seorang anak yang masuk ke gereja, terus di gereja itu bilang naga itu setan. Oke. Lalu naga itu setan, lalu masuk ke mengunjungi anak tersebut kan anggota daripada rumah. Tetapi bukan pemilik rumah, juga bukan pemilik lukisan atau ornamen tentang naga itu. Lalu dengan seenaknya pendeta menurunkan lukisan, membakarnya,
atau patung dihancurkan. Coba bayangkan saudara, nggak ikut punya tapi ikut hancurkan dan ikut bakar. Nggak ikut beli tapi ikut buang. Nah saudara, ini kita pikirkan. Pertanyaannya adalah, apakah memang benar naga orang Tiongkok sama naga di dalam kitab Wahyu itu sama? Nah, itu yang kita perlu tanya. Ada banyak hal, justru kekristenan menjadi batu sandungan orang Tionghoa menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Karena gampang asumsi, gampang menghakimi, gampang melakukan tindakan tanpa sebelumnya dia sendiri tidak ngerti apa maksud daripada lambang-lambang yang ada di rumah orang Tionghoa. Semua disamakan dengan setan. Nah misalnya saudara, misalnya ya, naga bagi orang Tionghoa umumnya adalah melambangkan keunggulan, keberanian, kepahlawanan, ketekunan, kebangsaan, dan sebagainya. Sehingga inilah yang mendorong orang Tiongkok untuk hidup meraih kesuksesan, bekerja keras supaya bisa hidup makmur dan berlimpah. Dengan spirit seperti ini, orang Tiongkok itu terdorong untuk hidup secara energik, tegas, optimis. Ya. Dan ini adalah esensi kehidupan yang membawa nafas surgawi. Ini bagi filosofi Tiongkok. Sedangkan saudara, di dalam kitab Wahyu, sebutkan di situ, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, seekor naga, merah padam, berkepala 7, dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, Wahyu 12 ayat 4 mengatakan, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya, apakah naga dalam kitab Wahyu sama naga dalam filosofi Tionghoa sama? Tidak, saudara. Misalnya, saudara, ya, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yang nipu Hawa adalah ular. Oke, iblis dalam bentuk ular. Tapi pertanyaannya, apakah semua ular sama dengan setan? Kan tidak, saudara. Jadi kita lihat konteksnya dengan baik. Ya. Jadi ini ada penjelasan dalam budaya Alkitab yang adalah Kanaan itu, Lewiatan sama sekali tidak sama dengan konsep naga dalam budaya dan kepercayaan orang Tiongkok. Ya. Nah, saudara, jadi tidaklah bila konsep naga menurut pandangan Alkitab yang dipengaruhi oleh budaya Kanaan digunakan untuk memahami konsep naga dalam budaya orang Tiongkok. Ya. Menurut saya pernah jadi misionaris di negeri Tiongkok, saudara, dan hati dan beban kerinduan saya ingin memenangkan jiwa orang-orang Tionghoa juga di Indonesia ini, sehingga termasuk rajin sekali memberitakan Injil kepada orang-orang Tionghoa yang belum mengenal Kristus. Ya. Nah, jadi bagi saya banyak simbol-simbol orang Tiongkok yang bisa dipakai menjadi wahyu umum untuk memperkenalkan Kristus. Ya. Jadi naga orang Tiongkok tidak sama dengan iblis. Ya. Sebaliknya, naga orang Tiongkok yang melambangkan hikmat, pemeliharaan ilahi, sosok yang rendah hati dan penyelamat manusia, itu bisa menjadi batu loncatan untuk memperkenalkan Kristus. Jadi Kristus bukanlah lawan naganya orang Tiongkok. Ya. Nah, saudara, iman Kristen dan budaya Tionghoa. Nah, perhatikan saudara, di dalam layar ini, selama 2000 tahun, orang-orang Tionghoa, orang-orang Tiongkok itu disebut Dusenlun. Dusenlun artinya monoteis. Jadi kalau orang
berkata, orang Tiongkok itu tidak mengenal Tuhan, sehingga tahun 66 semua orang Tionghoa itu harus ganti nama, karena yang tidak ganti nama ibarat dengan komunis. Apakah benar demikian? Nah, saudara, secara budaya, orang Tiongkok itu memiliki konsep Dusenlun. Mereka percaya ada Tuhan yang satu. Jadi mereka percaya ada Tuhan yang satu. Sekarang coba perhatikan sudut kanan atas layar saudara. Ada yang bisa baca ini, bacanya gimana? Halo. Sangti. Ini bacanya Sangti. Oke. Huruf ini lahir 2200 tahun sebelum Masehi. Jadi huruf ini sangat tua, Sangti. Mengapa bisa Sangti? Sang itu atas, Ti itu Huangti atau raja. Jadi Tuhan itu artinya yang di atas raja. Nah, satu kali kaisar di negeri Tiongkok yang sangat bijaksana, waktu dia memimpin aman, negara maju, dan rakyat tidak berkelahi. Nah, saudara sekalian, satu kali rakyatnya itu menyembah dia dan berkata, ini semua upeti aku persembahkan kepada engkau, engkaulah Tuhan kami. Lalu apa tindakan Kaisar Huangti ini, saudara? Kaisar Huangti ini lalu mengoyakkan pakaiannya, lalu dia menulis di tanah bahwa di atas saya ada yang jauh lebih berkuasa. Makanya Tuhan itu diterjemahkan sebagai Sang Ti. Jadi Kaisar Tiongkok dulu namanya Huang Ti. Jadi raja. Lalu ketika orang menyembah dia, dia bilang di atas saya ada yang jauh lebih berkuasa. Namanya Sang Ti. Oke? Jadi Tuhan itu di atasnya raja. Nah, bagaimana Kaisar Huangti itu menulis Sangti atau Tuhan? Nah, saudara perhatikan sebelah kanannya ini. Nah, saudara, inilah cikal bakal huruf Sangti atau Tuhan. Seperti apa, saudara? Seperti salibnya yang pertama kali digambarkan oleh bangsa Celtic. Celtic itu dari Britania sana. Nah, saudara sekalian, jadi Kaisar itu menggambarkan kayak gini. Gini adalah sesuatu yang akhirnya menjadi huruf Sangti. Nah, saudara, Anda bisa memeriksa ini di Chinese Dictionary, terbitan Beijing sendiri, bahwa asal mula huruf Sangti ini adalah seperti ini. Nah, kita lihat bahwa orang Tiongkok tahu ada Tuhan, dan Tuhan itu lebih berkuasa di atas raja. Yang menariknya adalah tulisan Huangti ini yang menggambarkan Tuhan itu mirip dengan salib Kristus. Jadi, secara tidak langsung, bangsa Tiongkok dipakai oleh Tuhan untuk menggambarkan jejak-jejak supaya satu saat bangsa Tiongkok bisa mengenal Kristus. Lalu, pada tahun 1000 sampai tahun 1949, bangsa Tiongkok disebut Tuo Senlun, ini bacanya Tuo Senlun, artinya percaya banyak Tuhan. Saudara, di dunia ini ada 3 negara dengan Tuhan terbanyak. 1 Nepal, 2 Yunani, 3 Tiongkok. Ya, jadi Anda lewat pintu, di situ ada Dewa Pintu. Anda nonton film Chen-Lung, Jackie Chan, di situ ada namanya Dewa Mabuk. Iya. Anda tahu ada namanya Dewa Monyet. Namanya siapa, saudara? Sun Wukong atau Sun Gokong. Bahkan ada Dewa Copet, Dewa Babi, Dewa Langit, Dewi Bulan. Semuanya jadi dewa. Nah, itu adalah pada musim ini, saudara. Kurang lebih berlangsung hampir 3.000 tahun. Bangsa Tiongkok itu ternyata banyak diisi dengan Tuo Sen atau banyak sekali Tuhan di sana. Nah, mulai tahun 1949, bangsa Tiongkok disebut Wu Senlun atau yang kita bilang ateis.
Ateis ini dilahirkan oleh satu partai di negeri Tiongkok, yaitu komunis. Jadi bedakan antara komunis dengan ateis. Ateis ini tidak percaya ada Tuhan. Tetapi saudara, tahun 2002 saya ke Tiongkok, saya tinggal di kampungnya Mao Zedong. Ada yang tahu kampungnya Mao Zedong, saudara? Kampungnya Mao Zedong itu adalah Hunan, di Provinsi Hunan. Kalau saudara suka jalan-jalan, tour and travel, di sini ada Pak Johan ya, suka bawa tour and travel. Nah, di situ ada yang namanya Changjiajie. Salah satu tempat wisata kenamaan. Itu di provinsi itu, saudara. Nah, saya tinggal dekat sana. Nah, saudara, Mao Zedong, orang yang disebut tidak percaya Tuhan, dia percaya hantu. Antik ya, saudara. Dan saudara, kita berpikir bahwa malam Jumat banyak setan. Kalau saya hidup di Jawa Timur, dulu saya lama di Malang, oh hati-hati keluar malam Jumat Kliwon karena banyak setannya. Dari mana kepercayaan ini, saudara? Dari Tiongkok. Nah, saudara tahu di dunia ini cuma 2 pencipta. Yang satu Tuhan pencipta, yang 2 made in China. Apa saja di dunia ini diciptakan oleh China. Anda lihat handphone Anda lihat laptop Anda, coba buka. Ada namanya China. Nah, saudara sekalian, China yang seperti ini, dulu Mao Zedong itu tidak percaya ada Tuhan, tapi percaya ada setan. Itu sebabnya ada ritual-ritual. Di Provinsi Hunan ada sungai namanya Xiangya. Xiangya itu sungai harum. Nah, saudara, sungai harum itu tiap malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, Anda bisa dapat ayam gratis karena banyak orang buang ayam hitam di tengah sungai. Nah, waktu mereka buang ayam hitam itu, besoknya Anda akan mendapatkan di pasar harga-harga daging ayam di Provinsi Hunan itu menjadi nggak sampai separuh harga. Itu adalah ayam yang mati kemarin, orang sini bilang tiren. Nah, perhatikan saudara, jumlah penduduk Tiongkok sekarang yang memeluk agama Kristen makin lama makin tinggi. Maka ada banyak buku yang memperkirakan pada tahun 2030 membuat Tiongkok menjadi negara berpenduduk Kristen terbesar di dunia. Kalau itu 250 juta, seperti negara kita sendiri. Coba perhatikan. Ada yang bisa baca ini bagaimana bacanya? Halo? Ni hao. Ya, silakan yang bisa baca. Saudara, huruf ini disebut I. Ya. I. Ya. Jadi, Y tambah I gitu. Bacanya I, ya. Perhatikan saudara, saya mau jelaskan. Bagaimana iman Kristen itu, kita bisa menginjili orang Tiongkok dengan memakai karakter-karakter Chinese sendiri. Contohnya ini, misalnya saudara. I ini perhatikan, ini saya, itu di atasnya itu lem, dan di bawahnya itu wo. Jadi, orang Tiongkok percaya Iren Cai Nengko Sang Tiantang. Mereka berkata bahwa hanya orang yang I ini yang bisa pergi ke sorga. Nah, kalau kita lihat daripada karakter Chinese ini, yang itu di atas, wo itu di bawah. Artinya, siapa saja yang meninggikan lem atau meninggikan anak domba atau domba itu, dia itu orang yang pantas masuk sorga. Pertanyaannya, orang-orang di Tiongkok tahu tulisan ini ada sudah sejak dulu dan tidak bisa menjelaskan lem ini siapa. Domba yang seperti apa kalau kita meninggikan dia, kita bisa masuk surga. Lalu saya katakan, izinkan saya memperkenalkan dalam buku Alkitab saya. Ada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kalau saya meninggikan dia, maka saya masuk surga. Saya berkata, mungkin orang Tiongkok yang kuno dipimpin oleh Tuhan supaya Anda mengenal siapakah anak domba Allah. Nah, saudara,
Saya mengalami banyak orang yang tidak percaya dan komunis, akhirnya percaya kepada melalui karakter ini. Boleh kita baca, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, saudara, banyak simbol di negeri Tiongkok. Tapi mari kita lanjutkan tentang huruf-huruf ini. Nah, saudara, yang ini, sebelah kiri saudara, itu bacanya cuan. Cuan itu artinya kapal atau perahu. Perhatikan di sini, ini perahu dari kayu, lalu ini 8, ini mulut. Kalau kita menyebut orang, itu tidak bisa menyebut ikeren, tetapi ikoren. Nah, bayangkan saudara, di atas kapal ada 8 orang. Kapalnya siapa, saudara? Di atas kapal ada 8 orang, kapalnya siapa? Kapalnya Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya. Nah, bayangkan saudara, 2200 tahun sebelum Masehi, huruf ini ada di Tiongkok. Tetapi, kenapa kok bisa ada perahu, ada 8 orang, itu diterjemahkan sebagai kapal. Nah, saudara, ini sebabnya saya berkata bahwa dalam budaya Tionghoa, banyak yang dekat. Sebentar lagi bisa menjelaskan tentang iman Kristen. Sekarang baca yang kanan ini. Mei. Ini artinya cantik. Oke, saudara, ini artinya cantik atau beautiful atau indah itu. Sesuatu yang cantik atau indah ini hurufnya ini. Bacanya Mei. Perhatikan saudara, ini dari sini ke atas ini persis dengan ini. Lihat persis nggak? Persis ya. Oke. Jadi ini adalah domba atau anak domba. Lalu di sini itu adalah artinya besar. Jadi menurut karakter Chinese ini, siapa saja yang membesarkan anak domba, hidupnya akan indah. Saudara, ajaib sekali karakter Chinese ini. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Lai ini hurufnya di gini. Chinese tradisional ya, saudara. Lai hurufnya kayak gini. Perhatikan, saudara. Perhatikan huruf ini. Ini adalah seperti salib. Di sini ada orang yang tersalib. Ini ren. Ini ada 2 orang. Jadi ada orang yang tersalib di antara 2 orang. Ada orang yang tersalib di antara 2 orang. Yang jika Anda, ini lai ini artinya datang. Yesus berkata, datanglah padaku. Dan ketika seorang datang, hidupnya datang kepada yang di tengah-tengah ini. Dia mendapatkan kelegaan. Oke. Ini saudara, ini pencobaan. Ini hurufnya lebih rumit, tetapi ada satu taman, ada setan di balik pohon. Ini kisah tentang Adam dan Hawa. Aduh saudara, ini banyak semangat sekali. Ya. Lalu ini, coba ini. Ini artinya Chuang Chao. Chao. Ini artinya menciptakan. Bagaimana cara Tuhan menciptakan? Lihat. Dia hanya berbicara, maka yang debu ini tiba-tiba jadi hidup dan bisa berjalan. Konsep di mana? Ini adalah konsep di Alkitab. Tuhan cuma bicara, yang debu bisa hidup dan kemudian berjalan. Saudara, ajaib kan? 2200 tahun huruf ini ada, dan cari di mana kok menciptakan itu artinya cuma dengan kata-kata. Dan debu ini tiba-tiba bisa hidup dan berjalan. Nah, melalui ini saudara, filsuf atau orang-orang pintar di Tiongkok itu bisa diperkenalkan ke Injil. Ya, kita membaptis banyak sekali orang dari yang tidak percaya. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya kenapa di Tiongkok itu disebut pergilah ke negeri China. Ya, belajarlah sampai ke sana. Nah, sekarang ini perhatikan, ini yuan, ini taman. Ini ada debu, ada mulut, ada 2 orang.
yang dekat di taman. Siapa yang ada di taman? Adam dan Hawa. Nah, melalui ini saja, ya, saudara, saya ingin katakan bahwa karakter-karakter Chinese, budaya Chinese bisa menjadi batu loncatan untuk memberitakan Injil Kristus. Ada banyak juga yang salah, tetapi bukan berarti semua salah. Umumnya, budaya Chinese, budaya Tiongkok itu dipengaruhi oleh 4 filsafat, ya. Confucius, Taoism, Buddhism, Zenism, ya. Ini disebut Ru Jiao, ini Tao Jiao, ini Fo Jiao, ini Shen Jiao. Shen Jiao ini Zenism ini bahwa semuanya bisa jadi Tuhan tadi itu. Nah, itulah yang mempengaruhi orang Tiongkok, lahirlah budaya Tionghoa. Oke, mau ada yang tanya dulu? Oke, kita masuk ke dalam pertanyaan ya, yang pertama ya. Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat atau bisa bertanya juga secara langsung. Tinggal dinyalakan mikrofonnya, bilang bahwa mau bertanya. Oke, Musa, menarik sekali ya Musa ya, yang hari ini kita bahas. Iya. Ya, Musa. Musa, kalau kita lihat Musa ya, berarti budaya Tionghoa itu dekat banget dengan, sebenarnya sangat dekat dengan apa ya, konsep-konsep Kristen ya Musa? Iya. Iya. Oh, ada yang mau tanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan. Iya. Boksu. Ya. Ya. Ini mau tanya, yang Zenism ini, ini tadi budaya kan ada terdiri dari, dibentuk dari 4 ini ya. Ya. Nah, mengenai Zenism ini apakah yang selalu kita dengar ya dari orang, ada yang meninggal, ada yang ini, oh udah jadi Tuhan, Chou Xiniao gitu. Apakah seperti itu? Ya, ya. Jadi Reinkarnasi gitu, dia sudah jadi ini gitu ya? bukan, reinkarnasi lain lagi. ya? Reinkarnasi di sini, Fo Jiao. Oke. Ya. Fo Jiao ya. Jadi berarti selalu orang bilang, ayo dia sudah meninggal itu, Chou Xiniao lah gitu lah, di sini lah ya. Kira-kira? Betul. Ya. Jadi Zenism, oke. Mari kita bilang Zen itu Tuhan, saudara. Jadi di dalam Zen itu Tuhan, itu mau menggambarkan bahwa orang Tiongkok percaya bahwa dia adalah pecahannya Tuhan. Ya. Jadi kalau mati, dia kembali kepada Tuhan. Saudara, kalau ada saudara-saudara di Jawa Timur, ini ada namanya Ibu Sukmawati, ya, ada Enos di sana. Saudara di Jawa Timur terkenal dengan konsep namanya kejawen. Ada yang tahu kejawen, saudara? Iya, kejawen. Apa filosofinya kejawen? Filosofinya kejawen adalah manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti. Orang kejawen sejati nggak akan mencuri, nggak akan buat jahat. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa mereka adalah serpihannya Tuhan. Dan ketika mereka mati, mereka tuh manunggaling, bersatu kawula Gusti, bersatu lagi dengan Tuhan. Nah, sebenarnya konsep kejawen itu berasal dari filosofi Tiongkok yang namanya Zenism. Dibawa oleh orang-orang Yunan. Yunan itu nenek moyangnya orang Jawa. Silakan ya kalau ada tanya. Musa, kalau ada 4 seperti ini Musa ya, ada 4 seperti ini, itu faktor apa sih kalau bisa terbagi atas 4 budaya seperti ini? Kenapa? Apakah faktor teritorial, apakah faktor yang buat budayanya bisa terbagi 4 seperti ini Musa? Jadi budaya ini bukan terbagi 4, ya, tetapi Tiongkok memiliki sejarah panjang 5.000 tahun. Dalam 5.000 tahun ini adalah 4 hal yang paling besar yang paling mempengaruhi orang-orang Tionghoa, orang-orang Tiongkok. Ya, jadi ini
Jadi bukan terdiri dari 4, tetapi 4 pemahaman ini yang mempengaruhi perjalanan sejarah orang Tiongkok. Ya. Oke, ini jadi faktor sejarah yang begitu panjang ya. Ya. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang Ada. Ya, silakan. Ya, tadi ketika dijelaskan mengenai naga itu ya, naga ternyata akhirnya saya bisa memahami konsep naga dari budaya Tionghoa dan naga di Alkitab itu memang sangat bertolak belakang ya. Ya. Sebabnya orang Tionghoa memuja atau apa istilahnya selalu menempatkan simbol-simbol naga itu di rumah mereka. Ya. Nah ini Pak, yang tidak disinggung tadi dalam pelayanan kami melayani di Kota Pare satu saat beberapa tahun lalu. Ya. Lalu kami beritakan Injil karena hampir mayoritas di pos PI Kota Pare itu orang-orang Tionghoa dan memang kehadiran GMI Gloria di sana untuk menjangkau mereka lah. Ya. Nah, ketika kami sudah bersosialisasi dan kemudian ada kesempatan memberitakan Injil, lalu ada satu keluarga dari yang kami layani itu mau menjadi Kristen. Ya. Nah, mau menjadi Kristen. Nah, tetapi di depan rumahnya itu masih ada tempat, saya belum tahu itu apakah itu merupakan budaya atau suatu ritual untuk orang Tionghoa. Nah, ketika kami mendengar secara sepintas bahwa itu tempat mereka berdoa menyembah, kami juga tidak tanya kalau itu kepada siapa sembahannya itu. Apakah kepada naga atau kepada Tuhan yang ada di dalam tulisan-tulisan tadi. Nah, bagi kami sebagai orang yang bukan latar belakang Tionghoa dan belum memahami budaya Tionghoa, jadi kami memandang seperti yang Boksu bilang tadi, dianggap itu di luar Alkitab, sehingga kita mesti pisahkan itu dengan orang yang sudah percaya. Nah, akhirnya setelah kami jelaskan, keluarga itu, si ibu yang ada di situ, setuju untuk dimusnahkan aja. Yeah. Memang dia lama dia bergumul dengan masyarakat setempat karena tetangga-tetangganya juga orang-orang yang punya tempat seperti itu di depan rumah. Yeah. Tapi karena dia sudah mengerti mungkin apa yang kami jelaskan tentang kekristenan, dan barangkali bagi dia itu di luar Kristen, sehingga dia tidak mau terikat dengan itu, sehingga kami sama-sama kami bongkar dan kami bakar. Itu kira-kira bagaimana itu kalau dalam pemahaman kekristenan dan konteks budaya Tionghoa? Baik, saya pengen tahu alat itu apakah warna merah, terus di situ ada hiu, ada foto, ada buah-buahan? Di situ memang sederhana, tapi ada tempat ya, saya tidak tahu sebutkan apa itu yang kayak berasap itu kalau dipegang gitu. Kalau mereka sembahyang kira-kira pakai itu. Taruh situ dupa dan warna alat itu merah, warna merah. Ya. Baik Pak. Baik. Jadi sebenarnya itu hiu gitu ya, atau kadang-kadang kalau ada fotonya apa itu disebut tua pekong dan sebagainya. Nah saudara, jadi sebenarnya orang Tiongkok kadang-kadang melakukan itu dia tidak ngerti apa yang dia lakukan, tapi itu budaya. Budaya kenapa? Itu berasal pertama kali dari budaya namanya Xiao. Kalau orang Hokkien suka bilang put hao, ya. Jadi hao. Jadi orang Hokkien bilang hao. Nah, saudara sekalian, hao itu seorang warga dari keluarga Tionghoa. Dia harus menghormati keluarganya, dia harus menghormati bangsanya. Dan itulah dia menghormati dirinya sendiri. Itu sebabnya di rumah-rumah orang Tionghoa yang dulu-dulu mereka memasang hal-hal seperti itu.
ya, sebagai tanda hormatnya kepada orang tua. Bahwasanya berikutnya ada yang dipakai, semua budaya ada juga yang bisa menjadi batu loncatan memperkenalkan Tuhan, tapi juga bisa menjadi satu alat yang membuat orang meninggalkan Tuhan. Sehingga ada orang-orang berdoa kepada orang tuanya. Nah, kalau saya bertemu dengan hal gini seperti banyak saudara, tetapi saya tidak ingin menghancurkan barang-barang itu. Kita belum memperkenalkan mereka Kristus, lalu mengapa bagaimana orang mati di hadapan Tuhan. Nah, kalau mereka sudah ngerti, dengan sukarela mereka menurunkan hal tersebut. Sambil kita mengajarkan, mari kita hormati orang tua selagi kita masih hidup. Bukan hanya waktu nanti orang tua sudah meninggal. Jadi itu adalah konsep hormat dan bakti kepada orang tua. Ya. Kita harus menyembah orang tua seperti itu. Menjelas sedikit Pak Boksu. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa keluarga itu khususnya ibu yang di rumah itu memang sudah kita layani, kita sudah perkenalkan Kristus, dia sudah tahu, kami sudah bimbing dia dalam pertumbuhan rohani, sampai pada akhirnya dia memutuskan untuk membakar, untuk membakar, dia serahkan ke kami untuk kami bakar. Ya. Baik. Okay. Jadi kalau itu dibakar oleh ibu itu artinya ibu itu sudah kenal kekristenan, bapak sudah mengajarkannya dengan baik, gitu ya. Ya, penekanannya adalah kalau suaminya belum. Jangan suruh kita hancurkan. Silakan. Iya. Oke, Bosu, apakah ada pertanyaan dari chat, Bosu? Bosu, tadi dijelaskan bahwa konsep pemahaman orang Tionghoa tentang naga bias dijadikan peluang untuk mencerminkan Kristus, biasanya dijadikan cermin untuk menceritakan Kristus kepada mereka. Pertanyaannya, apakah setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, masih bolehkah memajang lukisan naga di rumahnya? Masih boleh nggak, Bosu, pajang lukisan naga? Ya. Setelah percaya Yesus. Jadi apa yang salah dengan lukisan? Ya, kalau saya sih masih boleh. Kan dia tidak menyembah naga. Naga itu cuma simbol, tidak disembah oleh mereka. Mereka tidak menyembah naga. Kan yang Tuhan mau jangan ada Allah lain dari hadapanku ketika kita menyembah sesuatu. Nah, itu juga bukan tempat sembunyinya setan, juga bukan. Tetapi itu sebagai simbol. Ya, seperti kalau kita sukacita simbolnya pakai warna merah. Kita berani dan suci simbolnya bendera merah putih. Nah, apa yang salah dengan simbol? Kecuali simbol itu adalah jimat atau simbol itu adalah tempat simbol itu disembah. Jadi, menurut saya naga itu juga bukan berarti itu Kristus, pasti bukan, saudara. Cuma itu bisa dipakai menjadi batu loncatan untuk memperkenalkan Kristus. Bahwa ada sosok yang melindungi, sosok yang memelihara, sosok yang membahagiakan, dan sosok yang memperkuat kita. Dan sosok itu nyata, pernah hidup dalam dunia ini, dan dia adalah Tuhan. Dia udah kembali ke sorga. Sedangkan simbol naga dalam bangsa Tiongkok itu cuma baru dalam dunia cerita, gitu loh. Dunia imajinasi yang tidak ada wujud nyatanya. Mereka cuma menggambarkan ada satu sosok yang memelihara, mempersatukan dan sebagainya. Terima kasih. Oke, berarti itu sebenarnya sosoknya juga tidak nyata, Bosu ya? Tidak nyata. Tidak nyata. Oke, Bosu. Bisa dilanjutkan materinya, Bosu? Siap. Oke. Ini banyak ya, saudara. Ini sebenarnya pokok bahasan yang sangat banyak. Tetapi kita memperkenal sedikit aja. Ini 4 kebijakan. Ya. 4 kebijakan. Ya. Bosu mau tanya. Oke. Naga itu ada atau tidak? Oke. Berarti dilanjutkan pertanyaannya. Ya. Oke, ya, dilanjutkan dulu pertanyaan.
Baik. Tadi saya sudah jawab, naga itu tidak ada. Ya. Bahwa nanti di dalam kitab Wahyu ada naga, gitu ya. Kalau Anda ke Keraton Jawa di Jogja atau di Solo, ada juga simbol naga di sana. Nah, saudara, naga itu hasil dari satu hal yang tidak nyata. Nah, dalam kitab Wahyu perlu pembahasan lebih lanjut, naga itu bentuknya seperti apa, jadi dia bentuk seperti ular dan sebagainya, itu akan muncul nanti. Tetapi yang sekarang ini naga-naga dalam bangsa Tiongkok itu tidak nyata. Oke. Nampaknya Bosu kita dilanjut aja dulu Bosu. Nanti setelah Bosu selesaikan materinya, kita akan buka pertanyaan lagi ya. Oke, secara singkat, 4 kebudayaan tadi itu ini ya, ini disebut Rujiao. Rujiao itu Gongzhijiao atau Konghucu. Nah, dia punya 4 kebijakan, tentu sangat banyak ya. Ini satu ajaran yang banyak baiknya gitu ya. Jadi, satu, dia diajarkan untuk loyal terhadap negara. Makanya orang Tiongkok itu mirip dengan orang Yahudi yang disebut dengan nama Aikuo. Orang Tiongkok itu mencintai negaranya. Ya. Sehingga dulu waktu Tiongkok belum semakmur sekarang, termasuk banyak orang Tionghoa Indonesia menyumbangkan hartanya untuk membangun negeri Tiongkok, bahkan dari seluruh dunia. Sampai hari ini orang Yahudi juga melakukannya. Jadi loyal terhadap negara. Kedua tadi konsep xiao itu adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Ketiga, baik pada orang lain. Filosofinya disebut tuo sing san. Jadi saudara, kalau saudara tidak bisa menjadi orang lebih baik dari orang sana, maka kita sulit memberitakan Injil kepada mereka. Kemudian keempat, mereka umumnya yang penganut ajaran kebijakan ini, mereka umumnya setia terhadap teman. Ya. Dan menjadi sahabat. Kemudian hal yang tertinggi seperti ini, saudara ya. Harmoni negara dan masyarakat, ayah, anak, suami, istri, tua, muda, dan antara teman. Nah, melalui Tuhan Yesus natur dosa kita dan dipulihkan dan kita punya kemampuan berubah sehingga kita bisa menjadi berkat seperti ini. Ya. Ini tidak sebutkan, Anda baca saja. Nah, saudara, kebenaran utama yang diajarkan adalah segala eksistensi adalah penderitaan. Ya, semua hal di dalam dunia ini adalah duka atau penderitaan. Kira-kira mirip Salomo berkata, segala sesuatu sia-sia. Gitu ya. Kemudian, yang kedua, segala duka atau penderitaan lahir dari nafsu. Jadi kalau kita nurutin nafsu dan keinginan, ujung-ujungnya kita akan menderita. Ya. Dan untuk mengakhiri duka, maka tanha harus dipengaruhi. Jadi, untuk bisa mengakhiri penderitaan, maka keinginan itu harus bisa dipengaruhi yang baik. Nah, alat paling manjur untuk mempengaruhi tanha ada 8 jalan. Arah pandang benar, sikap mental benar, berbicara benar, bertindak benar, hidup benar, upaya benar, kesadaran benar, dan meditasi benar. Saudara, 8 jalan pembaruan. Orang Kristen sendiri bisa memakai ini untuk jadi batu loncatan. Roma 12, saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu, itu pakai bahasa Yunani, metanoia, artinya jalan pikiranmu itu harus berubah. Ketiga, Taoism. Taoism itu manusia memiliki hidup kekal kalau hidupnya bijaksana. Yang mempromosikan Taoism ini, itu yang paling gencar namanya Zhuangzi. Dia menekankan kehidupan spiritual manusia, fokus dalam menggunakan benda atau buah tertentu, serta magic, maka akan menentukan hidup yang kekal. Makanya ada buahnya Sun Gokong itu, saudara, makan buah peach atau ginseng, Anda bisa hidup kekal. Kalau kita ke Cungko, buah itu cuma 2.000 sampai 3.000 perak per buah. Banyak-banyaklah makan supaya bisa hidup kekal. Berikutnya harmoni dalam menjaga keseimbangan fisik. Ya. Apakah kekristenan mengajarkan harmoni menjaga keseimbangan fisik? Ya.
Nah, belum ada yang jawab, nggak apa-apa. Kalau saya lihat, Alkitab mengajarkan kita untuk tubuh kita adalah bait Allah. Oke, apa artinya tubuh bait Allah? Ada 3 hal. Yang pertama, jaga makanmu. Orang yang makan sembarangan, dia akan banyak penyakit. Biasanya penyakit masuknya lewat mulut. Kedua, jaga kesehatan. Artinya, kita hidup harus olahraga. Dengan olahraga hidup lebih sehat, imun tubuh lebih baik. Jadi siapapun yang tidak olahraga, sebenarnya dia juga berdosa terhadap Tuhan karena tidak menjaga tubuhnya. Ketiga, jaga kesucian. Ya. Nah, ini tadi manusia bagian tahu dan bisa membentuk segala sesuatu. Sekarang senism, ya saudara, ada roh-roh sorgawi seperti Tienkong, bintang, angin, hujan, petir, itu roh-roh sorgawi. Nah, marga saya itu Lei, Tale, petir. Nah, saya ini masuk dalam marganya roh sorgawi. Terus ada roh bumi, ya, ada tanah, kayu, api, dan seterusnya. Ada roh-roh rumah tangga, dewa dapur. Nah, ini kalau Imlek dia cuti nih, dia pulang ke langit. Maka untuk pulang ke langit, kita kasih itu apa? Nyenkau. Kue Imlek itu kue keranjang. Supaya kalau dia ke langit, mulutnya lengket dan manis. Jadi kalau ke Dewa Maha Tinggi, dia ngomongnya yang manis-manis aja dan nggak banyak ngomong. Nah, itu. Terus ada roh-roh yang menjaga rumah ibadah seperti Naca, ya, Dewa Kera, 9 Raja, dan sebagainya. Saya beralih kembali lagi kepada sini ya saudara. Bagaimana sikap Kristen terhadap budaya? Apakah budaya bisa diikutin 100%? Tentu tidak, saudara. Kita hanya bisa mengikuti mana yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, saudara, saya tanya, Imlek itu budaya agama apa? Kasih tahu saya. Silakan. Oke, Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu? Kita kasih hadiah, emoticon senyum hadiahnya. Atau saya mau tanya. Oke, ada yang jawab? Budaya orang Chinese lah. Budaya orang Chinese. Oke, kalau itu budaya ini menyambut datangnya musim semi, musim semi. Oke, baik. Kalau itu budaya orang Chinese, orang Tionghoa. Sekarang ini tahun berapa Imleknya? Nggak tepat, nggak apa-apa. Silakan nyebutkan. Lupa, boksu. Ayo, ada yang ingat? Ada yang ingat? Lihat kalender dulu. Oke, nah, lihat Sochi, nih handphonemu lihat tersebutkan. 1-2 orang. Sip. Sudah? Boksu. 2571, Boksu. Berapa? 2571 di kalender. Sok. Kalau Anda percaya itu, mari kita lihat ini. Ya. Ini tahun 2017 data saya. Oke. Cara menghitung Imlek itu ada 2, saudara. Ya. Jadi, sekarang ini ada yang sebut, kalau ini tambah 3, berarti 4657. Oke, 4657. Ya. Jadi, ini 4657. Karena ini tahun 2020. Oke. Lalu, di sini, mungkin Bosu share screen-nya nggak masuk, Bosu. nggak masuk ya? Iya. Tidak nampak ya circle-nya. Nah, ini nampak. Tidak ada Udah, yang disebutkan. iya, Nah, ini baru. nampak. Iya. Ini nampak ya? Iya, Bosu. Oke, lihat ini.
kebanyakan orang Indonesia, Australia sama Tongnan, ya Tongnannya itu Singapura, Malaysia, Brunei, Malaysia itu pakai angka tahun Imlek sekarang ini 2571. Jika Anda mengaku Imlek ini 2571, maka perhatikan asal mula 2571 dikurangi tahun 2020, maka terjadi namanya tahun 551 sebelum Masehi. Siapakah yang lahir tahun 551? Itu disebut Konghucu. Jadi itu namanya Konghucu, gitu ya. Jadi orang yang mengaku Imlek sekarang 2571 itu orang percaya bahwa Imlek adalah untuk merayakan Konghucu. Oke. Tapi coba Anda melihat kalendernya asli orang Beijing atau orang Shanghai. Maka Anda akan menemukan Imlek itu seperti ini. Ini ditetapkan oleh Kaisar Huang bahwa Imlek itu tahun musim semi, tahunnya segini. Ya. Jadi itu yang saya bilang tadi. Ya. Oh ya, kira binya. Kemudian, kalau kita ikut semua, salah. Kemudian kedua, kalau kita menolak semua budaya Tionghoa, perhatikan, Tuhan Yesus memanggil orang Kristen masuk ke dalam dunia, meskipun tidak berasal dari dunia. Artinya, orang Kristen masuk ke dalam satu kebudayaan yang ada di tempat dia. Tuhan Yesus sendiri dari sorga masuk ke dalam kebudayaan Yahudi. Oke. Jadi kalau kita menolak budaya, semua lukisan dibakar, semua simbol dibakar, hati-hati saudara, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, sehingga orang itu tidak percaya kepada Kristus. 3. Kita mengaku bahwa pandangan ini, bahwa orang Kristen adalah bangsa yang terpilih. Dan semua yang terpilih itu disesuaikan sendiri. Akhirnya kita mengatakan orang Kristen adalah bangsa yang terpilih dan kekristenan itu berasal dari Israel atau Yahudi, maka kita itu ke Yahudi-Yahudian. Nah, kekristenan tidak mengajarkan demikian. Kalau ada agama lain mengajarkan bahwa pengikut agamanya harus sesuai dengan kebudayaan dari Timur Tengah, ya itu terserah mereka. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan bahwa kita orang percaya Tuhan Yesus harus ikutin kebudayaan Yahudi sana, ya. Dan malah merasa bahwa kebudayaan itu adalah yang lebih tinggi dan yang mereka itu lebih rendah. Seperti orang Yahudi dulu memandang rendah orang Samaria. Atau keempat, saudara, kita menganggap kekristenan itu dengan budaya kekristenan dengan budaya lain di luar gereja itu dua hal yang berbeda. Ya. Pengikut pandangan ini cenderung menganggap kekristenan sebagai pandangan pribadi dan tidak cocok untuk diaplikasikan di luar lingkungan Kristen. Ya. Berbeda, saudara. Ya. 5. Dalam pandangan ini, orang Kristen menyadari kewajibannya untuk berdiri teguh di dalam iman, sekaligus menjadi garam dan terang dalam masyarakat. Kita perlu terjun dalam budaya sebagai transforming influence, atau orang yang bisa mempengaruhi, lengkap dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan karakter yang menarik. Kita perlu terjun dalam politik, kita perlu terjun dalam masyarakat, ya, karena kita sadar bahwa Kristus dapat mengubah hidup. Nah, karena itu usaha transformasi dilandasi oleh cinta kasih. Kita membenci praktek pendosa, tapi mengasihi pendosanya. Jadi, itu yang saya memakai poin kelima ini, bahwa saya akan memberitakan iman Kristen dan tidak menolak semuanya, tidak menerima semuanya, tidak menganggap bahwa budaya Kristen itu identik dengan budaya Yahudi, tidak membedakan antara hidup saya di dalam gereja dan di luar gereja. Tetapi saya ada di dalam dunia untuk menjadi garam dan terang dunia. Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Ini loh yang katanya orang Hokkien itu konsep how. Ya, how itu tulisannya kayak gini, xiao bahasa Mandarinnya. Itu di atas itu ada orang tua, di bawah itu anak-anak. Ini ya.
Jadi anak-anak harusnya menjunjung orang tua atau berbakti kepada orang tua. Nah, itu. Nah, ini kan huruf ini ada di dalam Alkitab. Jadi itu sebabnya saya mengatakan lebih baik budaya ini jadi jembatan untuk memberitakan Injil Kristus. Ada yang bisa baca ini? Saya mau mengakhiri, saudara, tinggal sedikit lagi. Yoren nang tu ma. 有关系就没有关系。有关系就没有关系。Lihat ini katanya sama kan, kuansi dan ini kuansi. Yo, kuansi artinya kalau kita punya relasi, kiu, meyo, kuansi. Artinya, maka kita tidak ada masalah. Perhatikan, hurufnya sama, tapi artinya beda. Yo, kuansi, ciu, meyo, kuansi. Artinya kalau kita punya relasi yang baik, maka kita nggak ada masalah. Wah, ini satu filosofi yang baik di antara keluarga Tionghoa atau filosofi Tionghoa yang cocok. Dari sinilah mengapa Tiongkok membangun jaringan. Ya, ratusan ribu orang dari berbagai penjuru dunia dibiayai untuk belajar di Tiongkok. Itu pemerintah kasih banyak beasiswa. Karena dengan jaringan ia ingin menguasai dunia. Tetapi saudara, apakah hanya ingin menguasai dunia? Kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita nggak ada masalah hidup di dalam dunia ini. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan keluarga, maka kita lebih kuat dan lebih tenang menghadapi badai di tengah dunia ini. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan teman-teman, maka kita cenderung bisa lebih merasa nyaman dan aman di tengah dunia ini. Ini filosofinya. Nah, ada yang tahu ini? Fulu so ya, Boksu? Iya, fulu so. Ya, fu ini yang tengah ini, lu ini yang sini, dan ini so di sini. Ya. Fu ini, Anda perhatikan itu Tuhan, ini bacanya dari atas ke bawah, ikotien. Ikotien, artinya seorang dengan seluruh hartanya, dekat dengan Tuhan, maka kata fu ini, itu artinya berbahagia, beruntung, dan berkat. Jadi 3 kata Indonesia, beruntung, bahagia, dan berkat, diwakili oleh satu karakter Chinese yang namanya fu. Jadi, kalau kita mau hidup beruntung, bahagia, dan berkat, maka inilah orangnya. Maka orang Tiongkok itu nyembah dia. Gini. Punya relasi. Nah, kalau kita menyembah dia itu keliru, saudara. Ya. Ini lu. Itu apa namanya, mujur. Kalian pernah lihat iklan? Pinter aja enggak cukup, kita perlu bejo. Ya. Jadi banyak orang pinter ternyata hidupnya susah. Kenapa? Karena kurang beruntung. Ya. Ini hoki, man. Ini orang yang hoki. Jadi perlu hoki. Ini dewa panjang umur, gitu ya. Nah, saudara, itu simbol-simbol ya. Nah, saudara perhatikan, Alkitab adalah otoritas tertinggi. Sebentar lagi hari reformasi katanya. Reformasi itu kan Martin Luther mengkritik otoritas gereja yang seolah-olah lebih tinggi daripada Alkitab. Ya. Alkitab itu cukup, jangan ditambahi dengan tradisi. Martin Luther dulu memprotes itu memasang 95 dalil karena Alkitab ditambah tradisi. Nah, Alkitab itu cukup, nggak perlu tambah tradisi. Tradisi adalah bisa dipakai untuk memperkenalkan kebenaran Alkitab. Berikutnya, Alkitab adalah pedoman dalam praktek hidup beribadah dan bertingkah laku. Namun, Tuhan mengizinkan manusia berbudaya, dan dari situ ada wahyu umum yang bisa dipakai Tuhan untuk membawa orang pada wahyu khusus, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebaiknya tradisi dan budaya dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, dan jadikanlah itu batu loncatan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus. Sebenarnya kalau kita percaya mistis-mistis Tionghoa, ujungnya cuma ini, saudara. Berkat, beruntung, kaya, lancar, tidak susah. Makanya kenapa banyak orang Tionghoa juga senang pergi ke gereja karismatik.
berkat, dan sebagainya. Ya. Karena tiap minggu khotbahnya kasih perpuluhan, kamu tambah kaya. Hasilnya kita nggak kaya-kaya, orang yang terima perpuluhan tambah kaya. Ya. Nah, saudara, bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya dan tiada disertai dengan kedukaan. Kalau itu berkat daripada Tuhan, kekayaan kita tidak membuat kita menjadi duka, katanya tadi, atau sedih dan menderita. Ada banyak orang kaya, sambil punya jimat, akhirnya anaknya dikorbankan jadi tumbal lah, ada kesusahan lah, suami istri ribut lah, dan sebagainya. Amsal 10:22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Oke, sampai di sini Pak Wandi, saya kembali. Oke, Bosu, tampaknya udah ada berapa pertanyaan nih, Bosu? Udah ada berapa pertanyaan? Silakan, mungkin, saya enggak baca. Ini saya tutup ya, sharingnya. Oke, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan dari contoh Anton ini. Bosu, ini tadi ya, dari sesi pertama, Bosu. Bosu, jawaban apa yang akan kita jawab ketika kita ditanyakan oleh orang non-Kristen yang merupakan target penginjilan kita, yaitu apakah orang Kristen boleh menghormati dan menyembah leluhur dengan hiyo. Sedangkan satu sisi kita tidak memaksa mereka untuk membuang, tetapi satu sisi kita berdiri atas kebenaran. Nggak boleh. Nah, jadi ini kayak dilema etis, Bosu. Satu sisi kita berdasarkan kebenaran, satu sisi kita ibaratnya mengasihi. Baik. Jadi praktisnya apa pertanyaannya? Apakah kita boleh di rumah kita boleh ada hiyo? Oke, contoh apa bisa mungkin diperjelas contoh? Ya, Bosu. Saya nggak baca soalnya, coba di. Ya, tadi Bosu kan bilang, ya, dan saya juga setuju atas statement Bosu bahwa mengatakan ketika bertemu dengan orang-orang yang non-Kristen dan juga ada target penginjilan kita, kita tidak usah meminta dia untuk membuang segala leluhur, biarkan dia ketika dia sudah mengerti baru dia buang sendiri, seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita ditanya dengan satu pertanyaan yang harus kita jawab saat itu juga? Misalnya, orang Kristen boleh pegang hiyo nggak? Nah, jawaban apa yang tepat yang bisa kita jawab? Kalau kita bilang nggak boleh, dia bilang, oh ya udah kalau gitu aku nggak bisa jadi Kristen, gitu ya. Nah, kalau kita bilang boleh, itu nggak mungkin, kan gitu. Nah, jawaban yang lebih tepat apa? Atau kamu ngerti dulu deh, ya apa itu Kristen, apa ngomong kayak gitu, atau gimana, Pak? Terima kasih, Bosu. Baik. Memang saya mengkhususkan diri atau merasa Tuhan panggil untuk orang-orang Tiongkok dan orang-orang Tionghoa. Kalau saya, ketika ditanya, apakah boleh pegang hiyo? Saya bilang, boleh. Ya. Apa yang salah dengan hiyo-nya? Yang salah adalah ketika kita menyembah orang yang sudah mati itu. Atau kita berdoa minta kepada orang yang sudah mati itu. Nah, saya akan bilang, boleh. Kenapa? Karena megang hiyo nggak ada salahnya. Kedua, waktu dia tanya, dia belum percaya kepada Kristus. Saya orang percaya kepada Kristus. Saya tidak ingin membuat dia merasa dilarang gitu loh. Jadi saya akan berkata, pegang hiyo boleh gitu. Ya, karena memang bukan sesuatu yang kita pegang itu yang menajiskan kita. Tetapi sesuatu yang ada dalam hati kita, yang keluar melalui mulut kita, itu yang menajiskan, kata Alkitab. Nah, jadi menurut saya orang Kristen boleh pegang hiyo. Ya. Bahkan kalau dia, apalagi kalau orang itu, hiyo itu suka dipasang di depan tua pekong, di depan orang yang sudah meninggal, dan itu di dalam keluarga itu masih banyak orang yang tidak percaya Kristus atau rata-rata belum percaya kepada Kristus. Saya akan bertanya, boleh, silakan. Kamu sedang menjalankan budayamu, apa yang salah dengan itu? Ya, jadi saya selalu begitu. Saya selalu diperhadapkan dengan pertanyaan ini. Apakah orang Kristen boleh pegang hiyo? Saya selalu katakan, iya. Karena hiyo adalah lambang menghormati orang tua. Jadi, kalau kita pas taruh foto orang tua di rumah kita,
gambarnya sudah putih, kalau foto yang masih hidup masih berwarna, apakah salah? Ya, jadi selama kita tidak menyembah orang mati dan kita tahu bahwa orang mati ada di tangan Tuhan, nanti pada hari penghakiman bahwa Tuhan tempatkan di mana, bagi saya tidak apa-apa, gitu Pak. Oke, mungkin Saya ada mau tanggapan atau? Boksu, saya mau tambahan mengenai Hio. Iya. Ya, silakan Ibu. Gini ya, Hio itu di luar Kristen itu digunakan untuk menyembah dewa mereka, menyembah ajaran Tao kan untuk sembahyang orang tua. Jadi Hio itu adalah satu alat ya digunakan untuk menyembah. Jadi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam supaya orang lain memandang ini orang Kristen kok pegang Hio, seperti saya juga memegang Hio, seperti saya juga saat saya menyembah dewa saya atau orang yang sudah meninggal. Jadi alat ini, Hio ini bisa mengkaburkan orang yang kurang mengerti. Jadi kalau Boksu bilang hanya memegang, apa salahnya? Memang betul, tidak salah. Kalau hati kita tidak menyembah, itu memang betul. Tapi orang luar, orang yang belum percaya, atau orang yang sedang menyaksikan kita megang Hio, kita bisa menjatuhkan iman orang itu. Karena dia langsung berpikir, lu juga pegang Hio, tapi lu udah Kristen. Itulah yang terjadi di kebudayaan orang Medan. Jadi, kalau saya tegas. Saya harus tegas. Saya bilang nggak boleh pegang Hio. Karena itu bisa menjatuhkan iman orang. Kalau di budaya orang Medan ya, tapi kayak saya nggak tahu sih budaya di Jawa sana gimana. Tapi kalau orang Medan, lu pegang Hio, dia langsung vonis kamu. Kamu juga pegang Hio, padahal kamu Kristen. Nah itu, karena Hio ini ada alat untuk digunakan menyembah dewa ataupun orang yang sudah meninggal. Jadi itu alat itulah yang kita hindarin. Bukan kita nggak menghormati orang tua atau kita tidak xiaoxinhumu ya, bukan itu. Ya. Tapi alat itulah yang bisa menjatuhkan orang, makanya saya bilang lebih bagus dihindar. Itu menurut saya. Baik Bu. Tadi kita satu sisi orang lain tidak boleh jadi batu sandungan. Ya, kalau itu ditanya oleh orang yang tidak percaya Tuhan, saya akan berkata boleh saja. Tetapi saya tidak melakukan di depan orang Kristen yang baru percaya, baru imannya, baru percaya Tuhan, lalu dia merasa bahwa pegang hiu itu dosa, maka saya lakukan itu. Ya, sedapat-dapatnya menghindari batu sandungan. Tetapi bagi saya pegang Alkitab adalah segala sesuatu aku lakukan demi memberitakan Injil Kristus. Aku tidak menyembah berhala, aku tidak menyembah orang mati, aku pegang ini untuk menghormati kamu, dan aku ingin mengajarkan bahwa alat ini sebenarnya kalau itu kamu menyembahkan kepada orang tuamu, ini keliru karena orang sudah mati itu di tangan Tuhan. Di situ saya menggunakan untuk memberitakan Injil. Itu pengalaman saya. Ya, beberapa kali saya datang ke Medan, saya juga menginjili dari rumah ke rumah di situ. Ya, setahun beberapa kali saya ke Medan. Setiap kali mau ke Banda Aceh lewat situ, dan saya berdoa, Tuhan izinkan saya memberitakan Injil kepada orang-orang yang Tuhan kasihi. Ya, itu Bu. Oke, ya. Menarik ya Boksu, dalam konteks penginjilan juga ada tingkatan juga Boksu ya. Orang mana yang harus diberlakukan seperti mana, harus diberlakukan seperti apa. Jadi disesuaikan dengan konteksnya ya, kita ketemu dengan orang yang seperti apa. Iya, tentu ada penjelasan. Kan Paulus berkata, bagi orang terhadap orang Yunani, aku seperti orang Yunani. Terhadap orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bukan berarti kita tidak punya pendirian. Tetapi melalui sikap kita harus diikuti dengan penjelasan. Namanya misi, itu adalah aksi kita sama proklamasi kita. Jadi misi itu harus merupakan satu berita yang kita sampaikan plus tindakan yang kita lakukan. Ya begini Boksu,
Halo Pak Suhendra. Ya. Saya lebih setuju kalau ada hal demikian terjadi di depan kita atau kita mengalami hal seperti itu, saya lebih setuju untuk menjelaskan kepada mereka. Ya, betul. Lebih setuju itu, ya. Nah, jadi sambil kita menginjili orang itu, hal yang benar untuk dilakukan. Gitu. Harus sampai pada sana, Bu. Ya. Kalau kita cuma lakukan tanpa penjelasan, salah paham. Ya, orang akan melihat pemahaman kita kan sekarang beda-beda, ya. Betul. Seperti tadi Liung, dia mengkhawatirkan bahwa orang akan melihat perbuatan kita salah paham gitu tentang kepercayaan, akan memahami secara salah apa yang kita percayai, gitu. Jadi saya lebih setuju untuk menjelaskan hal yang benar untuk dilakukan begitu. Ya, ada tambahan lagi kan, Mbok Su? Itu zaman sekarang, generasi sekarang yang muda-muda, saya lihat itu mereka kalau pegang hio atau berdoa atau sembahyang semuanya hanya mengikuti saja. Tidak memahami secara tahu siapa yang mereka sembah, untuk apa mereka pegang ini, untuk apa mereka sembah. Nah, jadi anak-anak muda zaman sekarang pun mungkin ada yang tak mau tahu, tak peduli. Dia hanya mengikuti ritual-ritual secara rutin, mengikuti orang tua, nenek moyang mereka. Ya, itulah makanya penginjil-penginjil tantangannya di sini untuk menjelaskan kepada mereka tentang kekristenan, hal-hal yang patut dilakukan seorang Kristen. Jadi mereka juga memahami kebenaran firman Tuhan. Oke, Bu. Oke, ya, rasa saya cukup ya di sini ya, Bu Su. Ini ada satu pertanyaan, Bu Su, berkaitan dengan hal yang tadi. Pertanyaan dari Chuan Tau Silva. Ini tentang membakar hiu juga, tapi pada konteks orang tua meninggal, Bu Su, dan membakar uang. Seperti apa, Bu Su? Ya, kalau orang tua meninggal, saya tidak melakukan itu di depan orang meninggal dan membakar uang. Ya. Karena kan itu ada kepercayaan supaya nanti rohnya lancar pergi ke surga. Ya. Jadi saya tidak melakukannya karena simbol itu untuk memperlancar dia ke surga. Nah, kecuali ada waktu untuk memberikan penjelasan. Ya, kalau enggak, tapi biasanya orang mau berangkat di depan orang meninggal baru uang-uang disebarkan, itu enggak punya waktu di situ. Ya, sedangkan orang datang banyak di sana, termasuk ada orang Kristen kuat iman, ada orang Kristen yang lemah iman. Di situ yang tadi dibilang Li Xiaoche tadi itu menjadi batu sandungan bagi orang lain. Gitu. Kalau sebagai anak, Bu Su, dalam konteks paradigma berbakti, Bu Su, itu diperbolehkan atau enggak? Ya. Berbakti. Kalau sebagai anak yang orang tuanya meninggal. Oke. Kalau kita masih bisa jelaskan ke orang tua, kita nyatakan kasih kita nyatakan hormat kita, dan waktu dia orang tua, mama kita misalnya, papa kita meninggal gitu ya, mama kita mengalami kesedih, kita peluk dia, kita dampingi dia. Maka waktu kita tidak melakukan itu, umumnya dia tidak masalah. Gitu. Dia menganggap satu perbedaan. Hanya persentase kecil yang itu menjadi masalah, tapi umumnya tidak menjadi masalah. Oke ya. Apakah sudah cukup menjawab? Contoh, saya boleh tanggapi sedikit ya. Saya lihat pada umumnya orang Kristen di Medan, ada dua konsep juga sih. Ada sebagian mereka sama sekali tidak melakukan budaya-budaya yang seperti pegang hio lah, keliling itu orang mati 7 kali lah, atau bersujud di depan orang yang meninggal lah, walaupun itu orang tuanya. Ada satu konsep lagi, orang Kristen juga dia, tapi dia melakukannya semua
Kenapa? Katanya saya berbakti kepada orang tua untuk terakhir kali. Kenapa tidak boleh? Nah, itu. Makanya kita juga susah ya gimana mengatakan mana yang pas, mana yang tidak pas. Sebenarnya sih kalau menurut pendapat saya sih tidak boleh ya. Tapi banyak sih teman saya yang mengikuti semua budaya tersebut. Makasih. Iya, baik. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari Yuda. Bapak Ibu mungkin soundnya bisa dimatikan yang sudah tidak menggunakan. Oke, Bosu, ada satu pertanyaan seperti ini, Bosu. Saya mau bertanya, ini dia tidak mengerti. Karena apakah Pendeta Hendrare menerima penanggalan Tiongkok 2000 SM sebelum Masehi? Jika iya, apakah berarti pada masa Raja Israel, contohnya Daud pada 1000 sebelum Masehi, sudah ada orang Chinese? Jika tidak, apakah histori mereka itu hoax? Ini masalah penanggalan, Bosu. Baik. Kalau Daud tahun 1000 sebelum Masehi, saya yakin sudah ada orang Chinese di situ. Ya. Oke, jadi, berarti sebentar. Sebentar ya. Jadi nanti kita bisa Google ya, karena ini panjang, karena ini harus ada banyak bukti ilmiah supaya orang Kristen jangan dianggap tidak memenuhi ilmiah. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Jadi tidak benar kalau dibilang kalau kita beriman kepada Tuhan nggak usah pakai pikir lagi. Enggak, Tuhan Yesus bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Ya. Jadi dalam sejarah berapa tahun sejarah Alkitab ini? Sebenarnya kita ini sudah berapa tahun? Nah, saudara, di dalam kitab Yesaya 722 sebelum Masehi, dinubuatkan bahwa salah satu itu datang dari negeri Sinim. Perhatikan negeri Sinim, nanti Anda googling, negeri Sinim itu adalah Asia Timur dan itu Tiongkok. Jadi tahun 2700 sekian sebelum Masehi sudah ada bahasa Tiongkok. Ya. Dalam runtut sejarah, bangsa Tiongkok sudah ada. Kalau menurut saya sih, jadi sejak zaman Ayub juga bangsa Tiongkok sudah ada. Ya. Cuma saya merasa yakin bahwa bangsa tertua itu bangsa yang Nuh ke atas itu. Nah, pada waktu itu yang bangsa Tiongkok belum ada. Tetapi ketika Nuh itu dengan air bah dan Indonesia tersebar ke seluruh dunia, di situ sudah ada bangsa Tiongkok. Berapa tepatnya? Kemungkinan besar sih usia dunia ini sudah 4.000 sekian ratus tahun. Ya. Oke, Bosu. Ya. Cukup dijawab ya. Ini satu pertanyaan lagi, Bosu. Sebenarnya masih banyak sih. Malam, Bosu, saya ingin bertanya mengenai ornamen-ornamen orang Tionghoa, khususnya tentang lampion. Apakah sebenarnya makna lampion tersebut? Lalu, bagaimana tanggapan Bosu mengenai lampion naga yang dipasang di dalam gereja? Terima kasih sebelumnya. Oke, baik, Bosu. Bisa dijawab, Bosu? Baik. Ya. Lampion, ya. Saudara sekalian, satu kali ada bangsa Tiongkok ini dijajah oleh negeri Mongol, ya. Lalu panglima tentara mereka itu namanya Li Zhecheng, ya, Li Zhecheng, ya. Jadi Li Zhecheng. Nah, saudara bisa Google Li Zhecheng. Jadi panglima tentara mereka itu sangat tidak suka terhadap raja mereka yang tiran. Mereka kaya raya, pesta pora, rakyat miskin. Mereka hidup damai, rakyat ditindas. Akhirnya panglima ahli strategi perang ini dia hendak mengadakan pemberontakan. Ya, jadi hendak mengadakan pemberontakan. Waktu dia hendak mengadakan pemberontakan, dia keliling, memakan waktu yang banyak, lalu menetapkan satu hari. Kalau pada malam ini,
di rumahmu ada lampu merah, ya tentu zaman dulu ada kayak lilin dilingkungi dengan kertas merah atau kain merah. Pokoknya pada waktu malam ini ada merah di rumahmu, maka saya tidak bunuh keluargamu. Tetapi siapapun yang tidak ada lampu merahnya, saya akan bunuh. Nah, malam yang telah ditentukan, dia membunuh siapa saja yang tidak ada merah. Yang ada merah, selamat. Yang nggak ada merah, tidak selamat. Dan akhirnya orang ini adalah yang disebut sebagai kaisar pertama pada dinasti Ming. Namanya Li Zheng. Jadi, banyak cerita tentang lampion itu dengan cerita-cerita mistis yang berkembang sekarang udah campur aduk. 4 budaya ini campur. Jadi nggak ada yang dibilang murni seperti itu. Mereka campur, termasuk dengan senisme atau mistis-mistis. Tetapi cerita yang dapat dipercaya, ini yang seperti ini. Saudara bisa lihat dalam buku sejarah mengapa adanya lampion. Jadi ada merah, ada selamat. Saya ingat di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan akan membebaskan orang-orang yang ada di rumahnya ada merah, ada selamat. Nggak ada merah, nggak ada selamat. Kemudian, bahasa I tadi itu dalam Chinese tradisional, di atas anak domba, di bawah wo. Tapi dalam Chinese simplified, sekarang itu adalah ada gelas terus ada darahnya. Ada darah, itulah lambang adil. Nah, bagaimana dengan lampion di dalam gereja? Kalau saya, ya kita boleh beda keyakinan, tidak ada masalah. Ya, karena lampion bukan penyembahan. Nenek moyangnya itu bukan seperti itu. Makanya tadi saya tanya, Anda percaya Imlek tahun berapa? Kalau 2500 sekian, itu Anda mengikuti Konghucu beserta dengan mistis-mistisnya. Tapi kalau itu 4000 sekian ratus, menurut konsep Beijing, maka itu adalah murni perayaan musim semi tanpa mistis apapun. Nah, seperti itu. Jadi apakah gereja boleh lampion? Saya menjadikan lampion sebagai batu loncatan untuk memberitakan Injil, ada darah Kristus anak domba Allah itu. Baru kamu akan menuju surga. Jadi saya suka pegang lampion sambil memberitakan Injil. Oke, cukup menjawab ya. Boksu, ini ada 2 pertanyaan, saya gabungin jadi 1, Boksu. Tentang makan makanan sembahyang. Bagaimana seharusnya orang Kristen boleh atau tidak, dan menghormat pada orang meninggal, tapi tanpa hiyo. Jadi cuma hormat aja, Boksu. Bisa atau tidak? Oke, ini dua-dua tindakan etis ya. Silakan, Boksu. Prinsip Alkitab adalah bukan yang masuk itu yang menajiskan, tetapi yang keluar. Itu sebabnya Rasul Paulus itu mengingatkan orang-orang pada zaman itu, jangan berlaku seperti orang munafik, ya, bahwa semua makanan itu yang masuk tidak menajiskan. Tetapi semua yang keluar, yang dari hati kita dengan mulut kita yang caci maki dan ngawur-ngawur, itu yang menajiskan. Tapi, jangan kita jadi batu sandungan untuk orang-orang yang imannya lemah. Jadi sebenarnya prinsipnya, makan itu sendiri tidak ada salahnya, menurut ajaran Alkitab. Gitu. Tapi saya tidak akan lakukan di depan orang-orang Kristen yang imannya lemah. Yang terakhir apa tadi? Tentang menghormat kepada orang meninggal, memberi penghormatan pada orang meninggal, tapi tanpa dupa. Jadi hanya memberi hormat seperti itu. Ya, saudara, budaya menundukkan kepala ini budaya umum di Asia Timur, gitu ya. Misalnya gini, kalian waktu upacara bendera, hormat apa enggak? Hormat. Ya. Pakai begini atau enggak, saudara? Iya. Nah, saudara, di dalam budaya Tionghoa, menghormati itu dengan tundukan kepala. Maka orang Tionghoa, orang Hong Kong, orang Jepang, orang Korea selalu menundukkan kepala. Jadi tundukan kepala sampai kita itu menyatakan bahwa kita itu punya sopan santun. Gitu. Jadi menurut saya itu enggak apa-apa, gitu loh.
Oke, satu lagi ada pertanyaan dari Bapak Enos ya. Bapak Enos, agak sedikit panjang ya. Saya pernah mengikuti pemakaman dari saudara kita dengan tradisi China. Keluarga ini sudah Kristen. Ada hal baru yang saya lihat, yaitu anak-anak dan cucu tidak boleh melihat ketika peti diangkat dan juga membuang baju setelah pemakaman. Saya kurang paham dengan apa yang terjadi. Namun apakah peristiwa ini simbol-simbol ini bisa dijadikan alat Injil atau hanya kepercayaan saja? Atau hanya mereka orang Kristen yang masih memegang tradisi? Oke, jadi ini tentang melihat pada waktu peti ditutup ya, dan membuang baju selesai pemakaman. Ya, baik. Ini simbol yang mistis, erat kaitannya dengan pemahaman yang tidak alkitabiah, gitu ya. Karena dengan melihat ini, kita bisa merasa kita bisa menghalangi dia untuk pergi cepat sampai ke langit, gitu. Ya, jadi jangan lihat nanti dia berat gitu. Nah, makanya orang Tiongkok yang zaman dulu sekarang diserap dalam budaya Indonesia. Ada budaya 3 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari. Nanti baru setelah 1000 hari benar-benar ke langit. Kalau banyak yang lihat, dia nggak lancar pergi ke langit. Nah, kayak gini, kalau saya tidak lakukan. Karena ini mistis. Dan ini tidak bisa dijadikan simbol atau batu loncatan untuk memberitakan Injil. Thank you. Walaupun sudah dinyatakan terakhir berulang-ulang katanya Pak Wandi terakhir, saya masih mungkin Bapak Ibu masih, saya izinkan bertanya satu kali lagi. Ini saya ada satu pertanyaan satu lagi. Habis itu saya tutup pertanyaan karena ini antusias bertanya begitu banyak Pak nih tampaknya. Oke, Bosu. Itu artinya saya lai. Ini pertanyaan lagi Bosu. Saya mau tanya. Saya lihat ada yang percaya kepada buku-buku atau kalender yang melihat hari buruk atau hari baik dan hari buruk. Katanya itu bukan ajaran agama Buddha. Itu bukan ajaran agama Buddha, memang sudah sejak dulu. Jadi sebenarnya dari manakah semua itu tentang hari baik dan hari buruk di kalender, di buku? Saya sebelum jawab, orang boleh mewakilin? Iya, mungkin yang bertanya bisa jelaskan kepada kita, soalnya saya sendiri kurang paham juga. Nggak apa-apa. Ada hari-hari buruk, memang karena filosofi atau mistis orang Tionghoa ini adalah soal untung rugi, sial, dan buntung-untung sial dan mujur. Nah, itu seperti itu. Nah, saya pengen tanya, di dalam Kristen ada hari buruk nggak? Tidak ada. Halo? Boleh 3 orang jawab. Di dalam Kristen ada hari buruk nggak? Tidak ada. Sejak dari penciptaan, kata Tuhan, semuanya sungguh amat baik. Oke. Tapi saya harap kita menjawab benar-benar kata firman Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan ya. Oh, sorry. Dari ini saya yang satu lagi. Maaf, yang terakhir ya. Sebentar. Sebentar. Tadi itu kita mengatakan ada hari buruk, saudara. Ya. Oke, ini saya share ya. Share screen. Bisa lihat, saudara? Memang saya menyiapkan sebagai pamungkasnya ini pamungkasnya PowerPoint ini. Baik. Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pengkhotbah 7:14, boleh seorang membacanya?
Ya, Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ya, jadi rupanya ada hari buruk juga di dalam Alkitab ya. Tetapi maksudnya di sini adalah melalui itu semua, manusia jangan andalkan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih. Kepuasan hanya pada Allah. Kalau Anda tidak puas, berarti saya ini manusia biasa. Dan itu wajar. Terima kasih. Oke, Bu Osu. Bu Osu mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu Osu? Di menit terakhir. Iya. Kalau kalimat terakhir adalah, kalau Indonesia bangsa yang besar, ya, sehingga ada lagu bagaimana tidak Tuhan kan sayang pada Indonesia bangsa yang besar. Mengapakah Tuhan tidak lebih sayang kepada bangsa China yang penduduk di China sendiri 1,4 miliar. Dengan Chinese overseas ada di Indonesia dan berbagai dunia, jumlahnya total mencapai 2 miliar manusia. Tuhan pasti sangat sayang. So, kalau Anda dipanggil menjadi orang Tionghoa, maka jadilah alat Tuhan. Pertama, menangkanlah keluargamu bagi Kristus. Ya. Bukan tanpa kebetulan Anda dilahirkan oleh Tuhan menjadi orang Tionghoa. Beritakanlah Injil itu dengan budaya yang Anda pahami. Ya. Kalau Anda bukan orang Tionghoa, saya bilang bahwa bangsa kita dikasih Tuhan juga. Segala suku Anda pun dikasih oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau Anda bisa menjadi berkat bagi orang Tionghoa, juga puji Tuhan. Ya. Oke, terima kasih Bu Osu untuk malam hari ini. Kita diberkati oleh materi-materi yang udah Bu Osu sampaikan. Bapak Ibu juga sudah terpuaskan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab pada malam hari ini. Kita akan akhiri dialog kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaan untuk Guru Injil Silva untuk memimpin kita dalam doa untuk menutup dialog kita. Ya, tolong di-unmute dulu. Oke. Kita berdoa ya. Ya, kami boleh menyelesaikan acara Faith Dialog sepanjang 1 jam ini dengan baik ya Bapak. Kami bersyukur melalui Faith Dialog ini juga kami boleh diperkaya pemahaman kami tentang tradisi Tionghoa dan kekristenannya Bapak. Tolong akan kami semua ya Bapak, sehingga semua yang sudah boleh kami dengarkan malam hari ini tidak hanya memperkaya kami secara pribadi, tapi kami juga boleh memakainya untuk mengajarkannya lagi kepada orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, sehingga biarlah kami semua boleh saling memperkaya dan di dalamnya nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pak Hendra yang sudah Engkau percayakan melayani kami di malam hari ini. Kiranya Engkau terus memperkaya hamba-Mu dengan hikmat-Mu dan juga berkati pelayanannya Tuhan, dimanapun Tuhan mempercayakan hamba-Mu untuk melayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati akan tiap-tiap kami di malam hari ini ya Bapa, dan kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.